Tiada pernah ku ragukan kasih setia ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak kau tinggalkan, meski langit tanpa surat, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, tak pernah kau tinggalkan diriku, ya. Walau seribu rebah, this is our heart. Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku, walau 1000 rebah, this is our faith. Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, boleh sama-sama lift up your hand. Walau 1000 rebah, kau tetaplah Allah walau 10.000 rebah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Ini keyakinan kami, Tuhan. Walau 1000 rebah, amin, kau tetaplah Allah. Walau 10.000 rebah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Ini keyakinan kami, Tuhan. Kami tidak akan takut, karena Yesus beserta kami. Can you sing again with me? Walau kau tetaplah Allah, walau di tangan, takkan ku goyah. Boleh sambil angkat tangan kita dengan keyakinan. Walau 1000 rebah di sisiku, ya. Walau 10.000 rebah, takkan ku goyah, sebab
kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ada sebuah lagu yang saya tulis cukup lama, tapi kemarin dinyanyikan kembali. Lagu ini hanya saya simpan menjadi koleksi pribadi beberapa tahun yang lalu. Tapi begitu berbicara kuat. Thank you, Lord. Berkata bahwa walaupun di tengah kekelaman, di saat ku takut, Engkau menopangku. Di saat ku gentar, Kau Tuhan penolongku. Di saat ku takut, Engkau menopangku. Di saat ku gentar, Kau Tuhan penolongku. Katakan, ku percaya masih ada mujizat. Ku percaya tangan-Mu masih bekerja. Janji-Mu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus, Kau Tuhan perlindunganku. Yang setuju boleh beri tepuk tangan yang terbaik. Dia perlindungan kita. Can you sing with me? Di saat ku takut, Engkau menopangku. Di saat ku gentar, Kau Tuhan penolongku. Ku percaya
tetap baik. Oh yeah. Janjimu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus kau Tuhan perlindunganku. Ku percaya mujizat, ku percaya tangan bekerja. Janjimu tak pernah biarkan ku sendiri. Perlindungan, boleh sambil lambaikan tangan yang percaya. Ku percaya masih ada mujizat. Ku percaya bekerja. Janjimu tak pernah biarkan sendiri. Yesus kau Tuhan perlindunganku. Mari angkat kedua tanganmu. Ku percaya masih ada. Ku percaya tanganmu. Janjimu tak pernah biarkan ku sendiri. Yesus kau Tuhan perlindunganku. Janjimu ku sendiri. Yesus kau Tuhan perlindunganku. We give you praise. Walaupun ku berjalan di lembah kekelaman, namun ku tahu kau sertaku. Tak gentar ku hadapi semua badai hidupku, karena kau Tuhan penolongku. Katakan, ku percaya kepadamu. Yes. Tanganmu menopang hidupku. Say, walau ku tak mengerti semua yang telah terjadi, namun ku tahu pasti tanganmu menopang
Daud menulis ini dan dia menyadari dengan jelas bahwa Tuhan itu selalu menyertai dia. Bapak Ibu yang tidak hadir dalam kebaktian jam 12, tadi saya share tentang bagaimana ada berkat di balik mengampuni. Tapi hari ini pada saat ini saya ingin bagikan firman Tuhan. Ketika Tuhan yang menuntun umatnya, seperti Daud, dia bilang bahwa Daud ini orang biasa. Bapak Ibu kalau tahu gembala pada zaman dulu, dia tidak akan jadi gembala kalau dia bukan orang yang biasa. Dia hanya pegang 2-3 ekor kambing domba, artinya orang biasa, orang sederhana. Tapi dalam kesederhanaan Daud, dia tahu ungkapkan, Lord, you are so good. You are so great. Saudara kalau baca kitab Mazmur yang ditulis oleh Daud, dia selalu bilang, aku melihat ke atas, ke langit. Tuhan, Engkau maha tinggi. Engkau luar biasa. Orang yang sederhana tapi bisa mengungkapkan Tuhan dengan kebesaran dan kedahsyatan. Kita boleh orang biasa, Bapak Ibu. Tapi kita punya Tuhan yang begitu luar biasa. Dan Tuhan selalu mencari orang yang biasa, tapi ada di tangan Tuhan yang luar biasa. Yang setuju boleh katakan amin. Daud orang yang biasa. Kalau dia orang hebat, dia sudah terpilih menjadi tentara. Menjadi orang-orang yang pergi berperang dan selalu mendapatkan sorak-sorai. Tapi dia mengembalakan kambing domba. Dalam ayat pasal 23, salah satu pasal yang sangat familiar. Daud bilang seperti ini. Ini salah satu pernyataan yang sangat luar biasa. The Lord is my shepherd. Tuhan gembala aku. Ayat selanjutnya bilang, aku tidak akan menginginkan apapun yang lain. Hanya Dia. Aku tidak akan pernah kurang apapun. Saudara. Dia mengungkapkan satu pernyataan yang sangat luar biasa. Dia katakan, the Lord is my shepherd. Tuhan itu adalah gembala aku. I shall not want. Aku tidak akan ingin sekarang dan ingin besok-besok, tidak ada sesuatu yang lain yang dapat menggantikan pribadi Tuhan yang begitu luar biasa. Aku tidak perlu menambahkan apa-apa, baru Tuhan dahsyat. Aku tidak perlu menambahkan yang lain, kemudian Tuhan terlihat keren dan luar biasa. Tuhan itu saja sudah cukup, tidak perlu ditambah apa-apa. Yang setuju boleh katakan amin. Sedang dia berkata, the Lord, enough for me, you are more than enough. I shall not want. Aku tidak akan inginkan apapun yang bisa menggantikan, yang bisa sejajar, yang bisa sebanding dengan Engkau. Itu orang yang sederhana yang bisa melukiskan betapa Tuhan yang luar biasa. Kata cukup, enough, mungkin setiap orang berbeda. Itu hanya sebuah rasa. Ada teman-teman saya yang punya banyak uang, berkali-kali dia ingin menyerah. Sementara ada orang yang cukup hari ini ada, puji Tuhan. Pas besok ada, puji Tuhan. Tapi dia tetap menyala-nyala untuk Tuhan. Rasa cukup itu hanya sebuah rasa. Boleh katakan bersama dengan saya, sebuah rasa. Hanya rasa. Kita bisa atur itu. Perasaan cukup itu yang akan membuat kita boleh berkata, Tuhan, Kau baik, Kau hebat. Bukan berarti kita tidak boleh berusaha punya mimpi yang besar. No, we have to. Karena firman Allah berkata, anak cucu orang benar perkasa. Dia membuka dan kita akan naik. Tangan Allah mengangkat, meninggikan. Tidak salah. Tetapi kalaupun Anda ada di atas dan kau tidak merasakan rasa cukup, itu yang berbahaya. Ada orang punya semuanya tapi tetap merasa kurang. Karena tidak bisa kita mengisi kekosongan hidup kita. Hanya Yesus, kau akan merasa cukup. Beberapa waktu yang lalu saya pergi ke daerah.
Dan di sana melihat orang-orang yang namanya di daerah saudara ya, jauh. Tapi saudara mereka menyembah Tuhan like no others. Mereka mencintai Tuhan seperti orang-orang yang ada di perkotaan besar yang disertai Tuhan. Karena orang mungkin kalau di daerah suka merasa gak disertai oleh Tuhan. Padahal sama, the same Jesus Bu, menyertai setiap orang dimanapun kita berada. Setuju boleh katakan amin. Mereka menyembah Tuhan karena mereka bisa merasakan. Sebab itu saya katakan rasa cukup itu hanya ada di perasaan. Cuma rasa saudara. Ada orang punya banyak, dia selalu merasa gak cukup. Selalu merasa kurang. Tapi ada orang yang punya biasa-biasa saja. Tersungkur di kaki Tuhan sudah sangat luar biasa. Mengikut Tuhan, melayani Tuhan seperti yang belum pernah dilakukan. Begitu luar biasa karena dia merasa Tuhan Engkau cukup. Tidak akan tergantikan. Untuk soal berkat Allah nanti atau sesuatu yang Tuhan akan berikan itu lain soal. But today, untuk sekarang Engkau lebih dari cukup. Yang suci boleh katakan amin. Boleh kita beri sorak-sorai bagi Tuhan. Saudara, more than enough. Itu yang dikatakan oleh Daud. Dan dia tahu untuk mengungkapkan itu. Dia katakan I lack nothing. Aku tidak akan pernah kurang. Saudara, salah satu ayat 3 Yohanes 1 ayat 2 berkata, saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja. Dalam segala sesuatu, sama berarti jiwamu baik-baik saja. Bahasa aslinya prosper, makmur. Jadi keadaan di depan boleh tertutup jalan Bu. Tapi kalau jiwa, hati, roh kita disertai dan baik-baik. Firman Allah berkata prosper, diberkati, makmur Bu. Ada orang yang punya banyak uang. Mereka gak pernah mendapatkan sukacita. Kadangkala ibu mungkin hari ini ada puji Tuhan. But you can feel. Kau bisa merasakan kasihnya Tuhan. Baiknya Tuhan memelihara setiap kita. Yang setuju boleh katakan amin. Setuju boleh katakan amin. Berapa di antara Bapak Ibu yang merasa ada tangan yang tidak kelihatan memelihara engkau, memelihara keluargamu? Boleh angkat tangan tinggi-tinggi. Wow, sampai di bagian belakang, di bagian luar. Boleh kita kasih tepuk tangan, applause yang terbaik bagi Gembala Agung kita. The Lord is my shepherd, I lack nothing. Aku tidak akan pernah kurang, benar pernah kurang. Aku tidak akan pernah kelaparan, benar pernah lapar. Ada di antara saudara untuk makan esok hari, untuk bayar tagihan besok hari, mesti bergumul hari ini. Tapi jika engkau punya Tuhan, engkau punya Yesus, engkau punya segala-galanya, dan engkau bisa berkata, Lord thank you for today. You are more than enough. Cukup engkau, baik engkau. Itu yang diungkapkan oleh Daud. Dan saya percaya kalau kita bisa sampai di momen itu, kita bisa mampu untuk bersyukur. Setuju boleh katakan amin. Kalau Anda diangkat tinggi, Anda tidak akan pernah lupa dengan Tuhan. Saya ketemu di satu pelayanan beberapa keluarga-keluarga yang start usahanya di bawah minus. Dan hari ini mereka diberkati luar biasa. Mereka setia banget tetap melayani Tuhan. Karena mereka tahu dari mana mereka datang. Dari mana Tuhan angkat mereka. Tuhan ingin membuka setiap hal yang baik. Yang Tuhan ingin nyatakan buat setiap kita. Tapi Dia ingin supaya kita jangan pernah lupa. Setuju boleh katakan amin. Jangan pernah lupa siapa yang pernah membuka jalan. Jangan pernah lupa tangan siapa yang menopang Anda ketika engkau sulit. Jangan pernah lupa siapa yang kemudian menolong ketika engkau terjebak. Ketika engkau ada di lubang yang paling dalam. Ketika tidak ada orang di sana, siapa Tuhan yang mengangkat Anda. Tadinya Anda bukan siapa-siapa. Tadinya Anda sampah. Tadinya engkau sakit dan dokter katakan tidak ada harapan. Tadinya keluargamu di ujung tanduk, tapi kemudian tangan Allah menolong. Tadinya anak-anakmu tidak bisa sekolah, tapi Tuhan menolong, memberkati, buat mujizat. Jangan pernah lupa siapa tangan Allah yang menyertai Anda dan saya, itu yang akan membuat Anda dan saya mampu tersungkur, berterima kasih dan bersyukur. Semua yang terbaik kita akan bawa kepada Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin. Saudara,
Daud adalah orang yang sangat luar biasa. Ada satu statement yang dikatakan Daud. Saudara, pada zaman dulu yang kita tahu bersama, domba itu adalah binatang yang kelihatannya bodoh. Kemana yang satu masuk jurang semua ikut. Domba itu kenapa dia bilang dia membaringkan aku di air yang tenang. Karena bulunya banyak. Kalau airnya bergelora, domba itu akan bulunya yang basah, berat, dan dia akan jatuh. Sebab itu Daud tahu menggambarkan, engkau menuntun aku ke air yang tenang. Bahkan dia katakan, pialaku penuh melimpah. My cups runs over. Artinya apa? Tuhan tidak pernah siapkan yang biasa-biasa. Setuju, boleh katakan amin. Ada berapa di tempat ini saudara? Jangan pernah takut menjadikan dia gembala. Dia berjanji, my cups, kata Daud, runs over. Artinya semua yang terbaik yang Tuhan siapkan, yang surga siapkan, tidak akan pernah salah alamat. Tidak akan pernah meleset. Not too early, not too be late. Selalu on time. Dan dia menggambarkan bahwa ternyata bahwa Tuhan itu akan memberkati dia bukan biasa, tapi limpah, meluber saudara. Itu Tuhan yang Daud sembah. Yang kemudian dia selalu melihat tangannya bekerja bahkan last minute saudara. Ada berapa di antara kita? Kalau kita merasa Tuhan kayaknya gak cukup, berkatmu gak cukup. Mari alami seperti yang Daud. Dia katakan, my cups, berkatku selalu limpah. Saudaraku yang kebaikan, kemurahan Tuhan itu sangat luar biasa. Dia katakan akan mengikuti hidupku. Apalagi yang dikatakan Daud, dia gambarkan tentang Tuhannya. Salah satu yang saya ingat, kita tahu bersama Daud adalah orang yang sangat diurapi oleh Tuhan. Boleh katakan bersama dengan saya, diurapi oleh Tuhan. Yes. Daud orang biasa. Dia katakan, firman Allah berkata, I have found David. Aku telah menemukan Daud. Kata menemukan artinya tidak banyak, Bu. Bapak Ibu teman-teman yang masih muda. Biarkan Tuhan menemukan kita. Biarkan Tuhan menemukan setiap Anda dan saya. Biarkan Tuhan menemukan anak-anak kita. Dan biarkan dia berkata, aku telah menemukan. Menemukan artinya ada banyak banget rombongan nih. Semua orang cari Tuhan. Tapi tidak banyak orang yang ditemukan oleh Tuhan. Tapi saya percaya di tempat ini Anda dan saya adalah orang-orang yang ditemukan oleh Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin. I have found David. Dia katakan aku telah menemukan Daud. Orang yang mengejar hati aku. Dia katakan runs over me. Dia katakan mengejar aku, mengejar hatiku. Itu orang yang luar biasa. Tapi saudara, kita tahu bersama Daud pernah jatuh. Tapi saya membaca, tidak pernah Daud itu kemudian membelakangi Tuhan. Tuhan pernah mengangkat Saul menjadi raja. Tapi kemudian ayat selanjutnya berkata, dia bilang aku menyesal pernah mengangkat Saul. Tapi Daud, dia pernah jatuh. Dia punya kekurangan. Tapi kenapa Tuhan masih cinta? Bahkan dia katakan Yesus itu keturunan Daud. Why? Dia jatuh. Dia ada kelemahan. Dia mencintai Tuhan, diurapi. Tapi dia ada weakness. Setiap kita punya kelemahan. Tapi jangan biarkan kelemahan itu menghancurkan hidup kita. Jangan biarkan setiap weakness kita membawa kita jauh dari Tuhan. Saudara tahu, Daud tidak pernah membelakangi Tuhan, memaki-maki Tuhan. Ketika ditegur oleh nabi yang datang kepada dia dan dikatakan bahwa kamu sudah berdosa, kamu harus dihukum. Saudara, seorang raja dipermalukan di depan orang, dituduh berbuat dosa. Tadinya dia sembunyikan, tapi kemudian apa respon Daud? Itu yang membuat hati Tuhan tidak sabar. Jatuh belas kasihan. Ketika ditegur dengan keras di depan orang, dia langsung tertunduk, berlutut,
dan berkata, ya aku salah, aku berdosa, aku minta ampun. Dia menangis, dia mandi abu, dia berduka. Saudara, itu yang membuat Tuhan jatuh belas kasihan. Berapa di antara kita, kadang kita udah salah, tapi kita mau tutupin. Kalau kita ada kekurangan, cerita kepada Tuhan. Dia pasti tolong kita. Setuju, boleh katakan amin. Karena dia inginkan setiap kita supaya terbuka di hadapan Tuhan. Itu yang membuat Tuhan urapan kuasanya begitu luar biasa. Ketika saya ada di Amerika dan pergi ke Lancaster yang di sana diputar film Daud dan diperankan oleh manusia dan begitu detail, semua dari baju, aksesoris, semua tentang Daud. Saudara, saya kemudian melihat Daud itu hanya 2-3 ekor kambing domba. Gak banyak orang, gak banyak tepuk tangan. Dia selalu nyanyi, the Lord is my shepherd. Tuhan adalah gembalaku. Ada berapa di antara kita tidak banyak orang melihat Anda. Yang engkau lakukan untuk mengejar Tuhan kelihatannya, ya elah, ke gereja lagi. Melayani lagi. Cari Tuhan lagi. Tapi surga selalu melihat dan mencatat itu dengan jelas. Firman Allah berkata, orang yang mendekat kepada Tuhan, engkau akan mengalami kedekatan yang luar biasa. Yang setuju boleh katakan amin. Orang yang berjalan maju sambil menabur benih, engkau akan melihat di musim yang kering ada tangan Allah memelihara. Di masa-masa yang sulit, engkau akan melihat provider, dia akan menyiapkan kita. Ketika tidak ada jalan, engkau akan melihat tangan siapa yang mengangkat Anda, karena engkau mendekat kepada sumbernya. The Lord is my shepherd. Bahkan kalau saya tidak akan panjang, tapi ayat-ayat terakhir Bapak Ibu kalau baca, dia katakan apa saudara? Dari ayat yang ketika aku dalam lembah kekelaman. Dan kemudian Daud bilang, pialaku penuh melimpah. Dan kemudian dia bilang, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan rajaku. Bapak Ibu, itu sedang salah satu pernyataan Daud. Pada zaman dulu orang kalau datang bertamu dan dikasih hidangan, itu luar biasa. Artinya dihargai, artinya dihormati. Jadi Daud sedang menggambarkan seorang raja, seorang tuan yang melayani dia. Bahkan dia katakan, engkau mengurapi aku dengan minyak. Pada zaman dulu orang yang datang ke satu rumah dan kemudian dibasuh kakinya, dikasih minyak, itu tanda kehormatan yang luar biasa. Itu hanya untuk orang-orang tamu istimewa, raja-raja atau orang-orang yang sangat dihargai. Sehingga dia sedang menyatakan kepada tuannya bahwa apa? Engkau melayani aku yang biasa-biasa ini. Seorang raja yang dahsyat, engkau melayani aku, orang yang biasa. Bukankah dalam hidup kita Tuhan melayani kita, Tuhan mendandani kita, Tuhan memberkati kita, Tuhan mencurahkan rahmatnya yang dahsyat. Yang suci boleh katakan amin. Engkau diurapi, engkau dikhususkan. Saudara, dia siapkan hidangan, dia bela hidup kita. Apalagi yang harus kita buat kepada Tuhan, apalagi yang harus kita minta. Sudah terlalu luar biasa Tuhan dalam hidup kita. Yang setuju boleh lihat tangan-tangan yang terangkat. Engkau yang mengalami dipelihara, dilayani oleh Tuhan, didandani oleh Tuhan, luar biasa. Apa yang akan engkau lakukan, apa yang engkau buat untuk Tuhan? Kita tidak bisa merubah banyak, tapi bilang sama Tuhan, aku akan melayani engkau. Aku tidak akan pernah merasa kurang karena engkau beserta aku. Aku akan percaya bahwa hidupku dijamin oleh Tuhan. Setuju boleh katakan amin. Dia mempercayai bahwa Tuhannya itu sangat luar biasa. Yang setuju boleh katakan amin. Satu hal yang membuat saya terenyuh, ketika dia jatuh, Daud tidak minta sama Tuhan, Tuhan jangan ambil kekuasaan aku. Ini luar biasa. Waktu dia jatuh, dia tidak bilang, Tuhan hartaku jangan ambil. Waktu dia jatuh, dia kehilangan harusnya yang lain. Dia dikejar-kejar musuh, bahkan itu orang-orang terdekat. Daud tidak bilang sama Tuhan,
jangan ambil orang-orang terbaik, jangan ambil jabatan aku. Tapi apa yang Daud bilang, saudara, menggambarkan bahwa Tuhan itu begitu berharga, sangat luar biasa, tidak tergantikan. Di dalam Mazmur 51 ayat 13, di situ dikatakan bahwa janganlah membuang aku dari hadapanmu. Dia bilang jangan buang aku Tuhan. Janganlah mengambil rohmu dari yang kudus daripada aku. Daud bisa bilang, Tuhan tolong jangan sampai aku kekurangan. Jangan sampai jabatanku hilang. Jangan sampai semua yang dia mau dia minta. Enggak saudara. Daud cuma bilang jangan buang aku Tuhan. Jangan engkau ambil rohmu daripada aku. Karena itu adalah yang paling berarti dalam hidupku. Anda bisa punya segala sesuatu, tapi Anda kehilangan Yesus, kehilangan segala-galanya. Anda punya mungkin hidup sehat, engkau badan oke, tapi engkau tidak pernah mendapatkan perjumpaan tangan Allah yang menyertai engkau. Ketika engkau mengalami kesulitan, siapa yang bisa menolong? Tapi Daud tahu bahwa uang bisa hilang, jabatan bisa hilang, segala sesuatu bisa tiba-tiba gak punya. Tapi kalau roh Allah itu juga hilang dari hidupnya, dia kehilangan segala sesuatu. Sebab itu apa yang Daud mau sampaikan, dia menjadikan Tuhan begitu sangat berharga dalam hidupnya. Saudara, saya percaya setiap kita punya sesuatu yang kita hargai. Betul Bapak Ibu? Kalau engkau menghargai sesuatu, engkau akan memperlakukan dengan baik. Kalau engkau menghargai seseorang, engkau akan honor dia, engkau hormati dia, engkau beri waktu-waktu yang terbaik. Ada perbedaan, Anda bisa punya waktu dan menyediakan waktu. Ketika engkau menghargai Tuhan, di mana posisi yang paling tertinggi yang engkau akan berikan kepada Tuhan? Di mana sesuatu yang terbaik yang engkau set dari rumah? Aku akan berikan ini yang terbaik untuk Tuhan. Kalau dia yang paling terutama, engkau tidak akan pernah hitung-hitungan untuk Tuhan. Setuju, boleh katakan amin. Berapa di antara saudara, kau punya banyak waktu, kau punya banyak kesempatan, kau punya banyak fasilitas. Kadang kepada Tuhan kita kasih yang sisa. Buat Tuhan kita kasih yang gak ada nilainya. Padahal Yesus itu bernilai. Bapak Ibu traktir orang bisa jutaan. Ketika engkau datang ke hadapan Tuhan, bring your sacrifice. Itu pun tidak bisa membalas kebaikan Tuhan. Kalau udah 10.000, 1.000 keluar juga. Saya diajar oleh Tuhan dari dulu. Saya pernah suatu waktu dulu pernah diizinkan susah. Jatuh susah ketika saya ikut Tuhan. Sampai suatu waktu, setiap persembahan lewat, saya doa. Bukan karena mau tanya Tuhan mau ngasih berapa. I don't have, tidak ada sesuatu yang saya harus kasih. Kami diizinkan di masa yang paling tersulit. Tapi saya tetap cari Tuhan. Setiap persembahan lewat, saya doa sambil nangis. Tuhan, saya bilang one day kalau engkau kasih aku benih, aku akan tahu menghormati engkau. Setiap persembahan lewat gak cukup untuk transport pulang. Kadang saya pernah jalan kaki. Tapi saya tetap beribadah, saya layani Tuhan. Suatu waktu karena keseringan setiap persembahan lewat saya doa. Saya ke kamar mandi, berdoa di kamar mandi. Tuhan, kalau ada benih one day, aku janji aku akan hargai yang terbaik. I will honor you dengan benih yang engkau kasih. Apa yang Tuhan tahu yang terbaik, yang saya tahu, I give to you. Suami saya tahu persis karena beliau dari bank. Jadi tahu ketika menikah hitung-hitungannya kenceng. Tapi ketika kami menikah, saya bilang, saya berhutang banyak dengan Tuhan. Jadi untuk menyembah dia, untuk melayani dia, untuk beri, bukan soal nilai, jumlah. Tapi kita bisa tahu kok. Setuju, boleh katakan amin. Saya ketemu dengan seorang yang kayanya luar biasa, diberkati Tuhan luar biasa. Tapi hitung-hitungan dengan Tuhan sangat luar biasa.
Ada seorang ibu yang saya layani, dia kumpul sampah. Jadi sebelum ibadah, dia kumpul dulu pemulung Bapak Ibu. Ketika didoain dia nangis dan dia bilang, "Bu, ada kebaktian berikut lagi. Saya nanti akan datang lagi, tapi saya mau jual dulu ini, saya akan datang." Itu Desember. Saya nanti dapat 20.000, saya mau bawa sebagai persembahan Natal buat Yesus. 20.000 seorang pemulung. Bapak Ibu Saudara, kenapa dia begitu luar biasa? Saya tidak merencanakan share tentang ini Saudara, karena tadinya semua lain. Bapak Ibu lihat waktu Yesus, dia lihat ada orang-orang yang kasih persembahan. Dia lihat loh, bukan jumlah, tapi berharga gak Yesus buat saudara? Anda kalau punya pacar, kalau bisa jual semuanya, Anda akan serve dia the best. Kalau boleh pinjam dari teman, pinjam mobil, pinjam handphone, semua yang keren supaya kelihatan kaya. Supaya untuk ambil hati dia. How about your Jesus? Ibu ini kasih, dia bilang saya akan pulang cepat, nanti saya balik Bu. Saya akan kasih itu untuk Yesus pemulung, dia kasih 20.000. Waktu saya setiap persembahan lewat, saya gak punya uang. Kami darinya ada tiba-tiba terjun bebas. Tapi saya tidak kecewa, saya tetap pelayanan. Kadang saking pengennya saudara, nebeng sana nebeng sini untuk melayani Tuhan, saya pergi. Kadang gak cukup uang saudara, saya doa. Saya naik mobil sayur pernah, ikut nebeng, jalan kaki. Tapi cinta Tuhan itu tidak pernah merasa, oh, Tuhan kok kurang ya, kok saya jadi susah. Enggak, tetap aja saya layani Tuhan. Tapi saya bilang, Tuhan saya kok gak ada sesuatu saya mau kasih. Kalau Engkau kasih aku benih Tuhan. Sejak hari itu saya tahu setiap ada kesempatan, setiap ada Tuhan kasih benih berapapun itu, saya akan tahu di sini rasanya berapa yang saya akan hargai Tuhan. Ketika dikasih kesempatan saya akan menghargai itu. Seperti like no other, seperti tidak akan ada lagi kesempatan untuk melayani. Ada orang yang melayani tapi ada orang yang tidak ada kesempatan lagi. Ketika engkau diberi kesempatan untuk mencari Tuhan, engkau do something untuk Tuhan, lakukan seperti tidak akan pernah ada kesempatan lagi. Engkau akan tahu memberi yang terbaik. Engkau akan tahu menghargai Tuhan karena engkau menjadikan dia yang paling berharga. Itu yang dikatakan oleh Daud. Daud bilang, I shall not want. Dia tidak minta Tuhan jangan ambil uang jabatan aku, tapi dia bilang jangan buang aku Tuhan, jangan ambil rohmu. Artinya dia sangat berharga. Ada berapa di antara saudara yang mau berkata mulai hari ini, Yesus ampuni aku. Aku akan menghargai engkau yang tidak kelihatan. Aku akan do my best for you. Engkau tidak kelihatan tapi surga tidak pernah gagal mencatat sekecil apapun yang engkau lakukan bagi kerajaan Allah. Yang setuju boleh beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Ada di tempat ini anak-anak yang masih muda, tapi engkau mau mengabdikan diri, engkau menjadikan Yesus yang paling berharga. Engkau akan melihat Alkitab mencatat akhir dari ayat ini, dia berkata seperti ini, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan. Artinya akan datang promosi dari Tuhan, akan datang tangan Allah yang luar biasa. Bahkan Alkitab mencatat kebajikan, kemurahan itu tidak pernah meleset dalam hidupku, dalam keluargaku. Mengikuti aslinya berkata mengejar aku seumur hidup. Berapa di antara saya rindu boleh lampaikan tangan saudara. Engkau akan dipelihara oleh Tuhan, engkau akan disertai Tuhan. Tidak akan pernah kurang. Mungkin pernah ngalamin tapi tidak pernah kekurangan. Boleh saya jemput kita bangkit berdiri. Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ada banyak teman-teman anak-anak Tuhan, anak muda di tempat ini. Mari hari ini percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai setiap kita. Dia akan tuntun hidup kita. Maukah saudara menjadikan dia yang paling berharga? Di lembah kelam pun Bapak Ibu tetap jalan dan bilang, Tuhan kau cukup buat aku. Saya sudah melayani Tuhan. Suatu waktu saya pulang dari pelayanan dari luar kota. Papa mama saya sudah cinta Tuhan. Tapi suatu waktu begitu saya nyampe di Jakarta, ambulans datang dan papa saya dibawa ke rumah sakit. Dari rumah sakit dibawa lagi
ke rumah sakit yang lain. Dan kemudian dokter memanggil kami dan berkata, "Papa Anda gila." Can you imagine that? Saya baru pulang pelayanan dari daerah dan orang-orang mengalami jamahan Tuhan. Dan dokter bilang, "Maaf, I have tell you the truth. Papa Anda gila. Jadi harus dirawat di rumah sakit jiwa Grogol." Saya sudah izin mama saya untuk share ini. Itu lembah kelam, Bapak Ibu. Saya kunci kamar, papa saya dibawa ambulans ke rumah sakit jiwa Grogol. Gemeteran saya. Tapi di situ Tuhan mengajar saya, aku ini siapa? Di situ dengan nangis saya bilang, "Tuhan, aku tidak akan kecewa dengan Engkau." Papa saya terima Yesus sehat sekali. Kalau doa nangis-nangis. Papa saya orang datang ke rumah, dia kasih segala yang dia punya, cincin, baju, buah-buahan. Mama papa saya mengajar kami orang yang tahu memberi. Kalau gak punya uang apa saja bisa kasih. Satpam datang semua dikasih saudara. Tukang siapapun datang dikasih. Suatu waktu papa saya dinyatakan gila. Can you imagine that? I serve the great master. Gemeteran saya bilang, kau tidak akan pernah tergantikan. Saya jaga di rumah sakit jiwa cukup lama. Suami saya ikut menjaga, papa saya diikat dan yang lain. Berjalan lewat waktu, saya akhirnya mendoakan orang-orang yang gila. Dan saya harus menerima kenyataan, yes, papa saya gila. Saya harus terima kenyataan pahit itu. Tapi saya bilang, Tuhan, saya tidak akan pernah kecewa. Jujur kaget, jujur gak pernah saya pikirkan. Tapi saya akan merasa cukup. Saya akan tetap berkata tidak perlu saya tambahkan apa-apa. You are more than enough. Saya tetap melayani Tuhan. Saya pulang, saya jaga papa saya di rumah sakit jiwa. Semua orang yang sudah gila di sana, papa saya ada di sana. Halo. Beberapa waktu kemudian dokter panggil dan berkata, maaf, papa Anda ternyata tidak gila. Kami salah mendiagnosa, tapi papa saya sudah di rumah sakit jiwa cukup lama. Akhirnya papa saya pulang, tidak sama sekali ada gejala-gejala dinyatakan gila. Sehat, sembuh total, gak ada sakit apapun. Jadi dokter salah diagnosa, tapi Tuhan menguji. Engkau tidak akan pernah kekurangan apapun. Benar ada badai, benar ada kesulitan. Tapi berapa di antara saudara yang mau berkata, Tuhan, Engkau akan cukup buat aku. Tidak perlu tambah apa-apa. Jika itu doa saudara, mari angkat tanganmu lebih tinggi di atas kepala. Dia akan menyertai, dia akan supply your needs. Paulus katakan bahwa Allahku akan menyediakan semua keperluan aku. Dia akan pertemukan keperluan aku dengan kekayaan surga. Jika Yesus yang paling berharga, engkau akan tahu memberi yang terbaik. Tahu menjadikan dia yang terutama. Let's sing. Walau ku tak mengerti semua yang telah terjadi, namun tanganmu katakan, meski taufan badai menerpa, hatiku pun percaya Engkau Tuhan bentengi. Boleh angkat tanganmu tinggi, let's sing. Walau ku tak jadikan dia yang paling berharga, like no other, engkau akan selalu merasa cukup. Dan engkau tahu memperlakukan dia. Amin. Meski I pray, biar Tuhan menemukan setiap umat Allah yang mau menjadikan engkau segala-galanya. Engkau Tuhan bentengi hidupku. Dari pakuan boleh angkat kedua tangan kita. Say, walau I pray in Jesus mighty name, that your power Lord upon this family. In Jesus mighty name. Tidak ada
yang akan membuat engkau kecewa mengikut Tuhan. Aku ucapkan berkat in Jesus mighty name. Menerpa hatiku pun percaya. Hidupku. Anda yang di rumah dimanapun Anda berada, lift up your hands, say, walau biar open heaven, jamah setiap kami, jamah setiap hati kami, kebajikan, mujizat, berkat turun. Meski taufan badai, hatiku pun percaya Engkau Tuhan. Ku boleh beri sorak-sorai yang tertarik. Kami berdoa penyertaan Tuhan, anugerah Allah secara dahsyat tercurah. Engkau segalanya, kami tidak akan pernah kurang. You are more than enough. Di dalam nama Yesus yang percaya sama-sama katakan